Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya Nur Melani akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang types of meaning atau jenis-jenis dari makna. There are 7 types of meaning. Jadi ada 7 jenis dalam makna. Yang pertama ada conceptual meaning, yang kedua ada connotative meaning, yang ketiga ada socio-stylistic meaning, yang keempat ada affective meaning, yang kelima ada reflective meaning, yang keenam collocative meaning, dan yang terakhir ada thematic meaning. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu conceptual meaning. Conceptual meaning refers to the dictionary or logical or cognitive meaning, meaning that conform to the concept and the reference, so it doesn't give a shadow of another meaning. Jadi conceptual meaning ini mengacu pada arti kamus atau makna logis atau kognitif, makna yang sesuai dengan konsep dan referensinya, sehingga tidak memberi bayangan makna lain. Example, contohnya yaitu bottle. Bottle itu adalah sebuah benda dan yang terbuat dari plastik. Dan contoh yang kedua ada noodle, di mana noodle ini adalah suatu makanan yang terbuat dari tepung dan lain-lainnya. Poin yang kedua ada connotative meaning. Connotative meaning, associate meaning, implied or referential, gives secondary meaning and emotional connection with the expressed word. Jadi connotative meaning ini adalah makna terkait, tersirat atau referensial, di mana memberi makna sekunder, dan connotative meaning ini berhubungan antara emosi dengan kata yang diungkapkan. Contohnya di sini ada dua contoh. Yang pertama ada chocolate, yang dimana coklat ini sering dilambangkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Dan yang kedua ada white, dimana warna putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Yang ketiga ada socio-stylistic meaning. Socio-stylistic meaning, the relationship between language and society, refers to something spoken by people whose language is different but has the same meaning. Jadi socio-stylistic meaning ini adalah hubungan antara bahasa dengan masyarakat, mengacu pada sesuatu yang diucapkan oleh masyarakat yang bahasanya berbeda tetapi memiliki satu makna yang sama. Contohnya word tidur atau kata tidur. In Sumbawa tidur is tunung. Jadi di Sumbawa sendiri tidur itu adalah tunung, sedangkan di Lombok kata tidur ini dikatakan dengan tindo. Walaupun katanya berbeda antara tunung dan tindo ini, tetapi kedua kata ini merujuk kepada satu makna, yaitu tidur. Yang keempat ada affective meaning. Affective meaning relate to emotion and moods, reflects the speaker's personal feelings including his attitude toward the listener, which will affect the listener attitude. Jadi affective meaning ini adalah berkaitan dengan emosi dan suasana hati, mencerminkan perasaan pribadi pembicara termasuk sikapnya terhadap pendengar yang akan mempengaruhi sikap pendengarnya sendiri. Contohnya yang pertama ada kata bacot di sini. Kalau kita menyebutkan kata bacot, pasti pendengar kita akan merasa risih dengan kata-kata yang kita keluarkan, tidak nyaman atau memiliki arti yang negatif. Bisa juga kita mengatakan
dengan kata ini, you talk too much. Jadi tidak menggunakan kata yang kasar. Dan contoh yang kedua ada read sad story, membaca sesuatu yang cerita yang menyampaikan cerita yang sedih. Jadi pendengarnya atau si pembacanya akan terlarut dalam cerita tersebut dan akan menjadi mengeluarkan air mata ketika mereka membaca story tersebut. Yang kelima ada reflective meaning, di mana reflective meaning ini adalah one word or phrase that has a lot of meaning. One word used has many meanings where the meaning will change when used in different context. Jadi reflective meaning ini adalah satu kata atau frasa yang memiliki banyak makna. Satu kata yang digunakan memiliki beda makna tergantung konteks penggunaannya. For example, word like. Jadi kata like yang pertama, I like you. Jadi like dalam konteks pertama itu artinya suka, dan konteks kedua yaitu I want to be teacher like Mrs. Ellie. Jadi like di sini artinya seperti. Jadi kata like ini memiliki makna yang banyak tergantung konteksnya. Di sini digunakan kata like yang artinya suka, dan yang kedua like ini juga digunakan tetapi artinya berbeda. Sedangkan di konteks yang kedua ini like ini artinya seperti, bukan suka dalam konteks yang pertama tadi. Poin yang keenam ada collocative meaning. Collocative meaning refers to a word that has special meaning and cannot be used in any other context. Jadi collocative meaning ini merujuk kepada satu kata yang memiliki makna khusus dan tidak bisa digunakan dalam konteks yang lainnya. Contohnya kata cantik dan ganteng. Kata cantik hanya digunakan untuk girls, woman, and female. Tidak bisa digunakan kata cantik ini ke dalam bentuk boy, man, atau male. Begitupun sebaliknya, kata ganteng hanya digunakan untuk kata yang merujuk ke boy, man, dan male. Tidak bisa digunakan dalam konteks girl, woman, and female. Jadi mereka mempunyai konteks yang berbeda dan tidak bisa digunakan dalam konteks yang lainnya. Yang terakhir ada poin ketujuh, yaitu thematic meaning. Dimana thematic meaning ini adalah how the speaker or reader set his mind, focus on what the emphasis between subject and object. If emphasis on the subject is called active voice, and if emphasis on the object is called passive voice. Jadi thematic meaning ini adalah bagaimana pembicara atau penulis mengatur pikirannya. Ini berfokus pada apa yang ditekankan antara subjek dan objek. Jika ditekankan pada subjek, dia disebut dengan active voice, dan jika ditekankan pada objeknya, maka disebut dengan passive voice. Contohnya, yang pertama itu yang ditekankan adalah subjek, di mana subjek ini adalah Nita. Nita eats noodle in bedroom. Jadi kalimat ini dinamakan active voice karena yang ditekankan dalam hal ini adalah subjeknya, yaitu Nita. Contoh yang kedua ada noodle is eaten by Nita in bedroom. Jadi di sini yang ditekankan adalah objeknya, yaitu noodle, sehingga kalimat ini dikatakan dengan passive voice. Baik, mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi types of meaning tadi, yang ada 7 types. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.